sedikit kepengen usaha apa, saya bilang gitu. Terus sama teman itu dikasih tahu, itu dulu ada 17 ekor, tak belikan 17 ekor ini dapat 1 ekor. Awal mulanya itu nol mas, dari nol ya. Ya ngarit saja enggak bisa saya itu. Terus waktu piala presidennya masuk kelas B. Salam ngarit para peternak di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kesempatan kali ini dalam keadaan sehat selalu, bahagia bersama keluarga, tak kurang suatu apa ya teman-teman. Para peternak, saya ajak Anda kali ini ke kandang breedingan Roto atau Tidon, keluar wilayah dari wilayah Lampung. Bersama beliau kita tanyakan alamatnya. Pak, assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Pak, bersama Bapak siapa ini Pak? Bapak Harun Al-Rosyid. Bapak Harun. Kalau di Facebook EM Harun Al-Rosyid. Oke. Kalau alamatnya mana sini Pak? Alamat Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, Indonesia. Indonesia Raya. Oke. Pak Harun. Nah ini kan baru pertama kali ini saya di Jawa Timur ini. Jadi kalau ternak kambingnya jenengan ini apa ya jenisnya, nih jenis apa ini Pak Harun? Ini jenisnya peranakan Etawa. Peranakan Etawa gitu. Kok cenderung Pak Harun itu apa ya, senangnya itu ke peranakan Etawa gitu? Kenapa itu? Ya awal mulanya saya itu kambing Jawa Randu mas. Akhirnya saya pertimbangkan dari pola makanan semuanya itu kan sama sih. Ya. Mulai dari rumput juga mau, terus ampas juga mau, pokoknya sama lah. Cara pola makannya itu sama, apa yang disuguhkan dalam kambing itu sama, tidak ada perbedaan. Sama-sama ibaratnya kita itu berternak, cuma dari segi hasil kok berbeda gitu mas. Jadi yang membuat saya itu menjadi apa ya, istilahnya greget di peranakan Etawa. Jadi seperti itu. Jadi kayak gitu. Jadi awalnya dulu Jawa Randu. Iya, Jawa Randu saya. Jawa Randu, kandangnya yang di sebelah selatan sana. Itu dulu ada 17 ekor. Tak belikan 17 ekor ini dapat 1 ekor. 17 ekor kambing Jawa? Iya, saya belikan dapat 1 ekor pejantan umur 3 bulan. Wih. Jadi hitung-hitung harga pejantannya berapa itu Pak? Sekitar 17,5. 17.500.000. Iya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau yang peranakan Etawa ini udah berjalan berapa lama ini Pak? Ini awal COVID saya. Awal COVID. Jadi saya pertama kambing Jawa Randu itu enggak begitu lama. Enggak begitu lama. Jadi ya cuma sebentar lah. Karena teman-teman sekolah kok banyak yang kambing saya dengan punya temen kok enggak sama, saya itu gitu. Awalnya itu berarti apa, mau istilah numpang IB, saya tanya loh kok mahal, tak pikir harga 50.000, ternyata sampai jutaan. Baru itu saya itu tanya, ini kambing apa, kambing apa gitu. Ceritanya itu seperti itu gitu. Jadi awal mulanya itu nol mas. Dari nol ya? Ya ngarit saja enggak bisa saya itu. Gitu loh. Tapi dulu itu bisa memutuskan ternak kambing itu kenapa itu alasannya itu Pak? Kok? Alasannya itu gini mas. Sebelumnya saya itu kan juga merangkap di Biro Pariwisata. Karena apa ya, waktu COVID yang jelas pariwisata kan sepi ya. Di waktu itu kan sepi, terus akhirnya saya itu punya sisa uang itu sedikit. Telepon sama teman, aku itu punya uang sedikit, kepengen usaha apa, saya bilang gitu. Terus sama teman itu dikasih tahu, kambing saja mbah, bilangnya karena gitu mbah. Kambing, saya sendiri tidak pernah gimana caranya ngerumput itu tidak bisa kok. Saya itu bilang gitu. Terus akhirnya teman itu ngomong, nggak usah ngerumput, wis to penak jawabannya gitu. Nah saya jawabnya gitu, penak wis to,
sama nginui kue. Gitu loh. Berarti kalau nggak ngerumput pakannya gimana itu pola pakannya itu? Akhirnya gini, kok saya kan penasaran, yang namanya punya kambing kok nggak ngerumput, saya itu gitu loh. Akhirnya setiap dia itu kasih makanan, saya itu datang ke rumahnya. Jadi jam-jam kasih makan, tapi dalam satu hari itu sekali saya ke sana waktu sore saya bisa itu ke sana ke rumah temen itu di Blitar itu sore. Jadi jam 4 saya itu sudah nyampe rumahnya. Lihat caranya kasih makan gitu loh. Terus saya tanya-tanya, ini makannya apa? Saya bilang gitu. Ternyata ampas tahu dicampur dengan kangkung kering. Terus ada yang dikasih polar sedikit kan gitu dong, Mas. Oh, kalau cuma itu aja saya langsung optimis, ya udah sama belikan kambing, saya bilang gitu. Oh gitu. Jadi, berarti ini ampas tahu ini Pak ya? Ini ampas tahu. Ini beli Pak ya? Ini beli satu sak 50.000. 50.000. Ya. Setiap hari itu ada Pak ketersediaan ampas tahu di sini? Ada. Setiap hari ada. Ya telat pun enggak seberapa Mas, paling satu hari cuma gitu aja. Gitu. Jadi ini ampas tahu dicampurkan dengan ini Pak ya? Ya, kangkung kering ini. Oh, ini kangkung kering ini Pak ya? Ya, ini kangkung kering. Terus ini nanti saya rendam di air biar kotorannya itu turun. Ya. Gitu. Saya rendam. Jadi pola pakannya di Jawa itu kangkung kering, teman-teman. Jadi kayak gitu. Berarti dulu itu merasa kaget nggak Pak? Kan belum ternak sebelumnya itu. Kaget ya, yang jelas kan gini Mas, kagetnya itu kan dikasih cerita katanya enggak usah ngarit itu loh. Cuma saya yang bikin penasaran cuma di situ. Masalah untuk penjualan saya sama sekali itu enggak pernah mikir. Jadi wong punya saja belum kok mikir jualnya. Kalau saya itu seperti itu gitu. Akhirnya ya saya merambah sedikit ya akhirnya ya bisa terwujud seperti ini, Mas. Jadi waktu saya beli kambing pertama itu umur kalau enggak salah itu 11 bulan, Mas. 11 bulan kambing saya itu ditawar orang itu 30 juta. Saya enggak boleh. Akhirnya waktu itu kan banyak kambing yang kena kena flu. Akhirnya itu mati, Mas. Kandang ini belum jadi. Yang 11 ini itu belum jadi, kandangnya itu masih di sana, masih yang dekat di Prabu Saldiwo sana. Terus akhirnya kambing saya itu mati, kandang yang ini baru datang ini, yang khusus untuk pejantan ini besoknya itu datang. Istri saya itu sampai nangis, betul, dia mau ke kandang. Akhirnya saya harus mencarikan gantinya yang meninggal itu gitu loh. Sampai berbulan-bulan akhirnya saya mendapatkan itu yang namanya Prabu Saldiwo itu. Itu termasuk maskot di kandang ini Pak ya? Maskot di kandang, Mas. Nanti terakhir kontes itu di waktu Piala Presiden. Itu waktu kelas D-nya pertama saya bawa kontes tuh saya masih belum tahu gimana caranya untuk merawat kontes. Saya itu tidak pernah tahu. Pokoknya saya berangkat gitu ya, satu nyali cuma itu aja. Coba lihat Pak ke sana Pak. Ya. Ini maskotnya di kandang ini. Jadi pernah masuk ke kontes Piala Presiden ini Pak ya? Iya, tingkat Piala Presiden. Kelas apa ini Pak? Kelas waktu itu kelas B. Kelas B ya. Kelas C-nya kan sudah masuk. Itu terus waktu Piala Presidennya masuk kelas B. Namanya Prabu Saldiwo. Prabu Saldiwo. Iya. Gitu. Ini belum Pak, pernah ditawar mungkin harga berapa ini Pak? Ini waktu kelas C ditawar 125. Sebetulnya sudah di DP Mas, 20 juta. Ya kan? Terus mau ngambil kambingnya, dia itu enggak bawa uang. Katanya mau dicicil, ya jelas otomatis saya kan enggak dapat. Itu loh. Ini kisaran tinggi berapa nih Pak? 103 meter. Iya, 103 cm. Iya. Ini kalau kayak gini ini dipakai buat macet juga nggak Pak? Iya. Dipakai ini buat macet juga. Buat breeding, Mas. Breeding ya.
Hasil peranakannya dari ini kalau hasilnya yang jelas ini sudah laku semua Mas. Yang kemarin terakhir dibeli orang Malang itu 20. Terus orang Jawa Tengah itu 50 kelas E. Kelas E-nya. Jadi semua masih kelas E Mas. Ya ada yang 5 juta, ada yang 2,5 juta ada, tapi tinggal lihat speknya Mas. Nah ini kalau ini bukan ini ini induknya yang itu. Yang telinganya jelek ya. Tapi ini pejantannya bukan yang ini bukan ya? Gitu loh. Ini bukan hasil dari peranakan dari kandang sini. Kandang sini. Gitu. Jadi ini usia berapa ini? Ini 3 bulanan. 3 bulan. 3 bulan. Dari berapa indukan ini Pak? Satu induk. Satu induk beranak 3 nih Pak? Iya. Api rezekinya gitu. Satu induk ini betina semua. Satu induk betina semua beranak 3. Iya. Ini kalau betina kayak gini ini kisaran harga berapa kurang lebih itu Pak? Kalau ini saya borongan 7 juta Mas. 7 juta 3 ekor ya. Ini posisi apa ini Pak? Posisi bunting atau posisi habis? Ini masih darah Mas. Oh masih darah. Iya. Kemarin saya kawinkan enggak jadi. Ternyata kena kisah, terus saya USG lagi ternyata sudah bersih. Jadi ini proses untuk IB. Jadi nunggu birahi. USG itu kita yang mantrinya yang USG apa Bapak sendiri ya? Mantri, jadi saya mendatangkan dokternya hewan. Saya datangkan ke kandang. Jadi saya untuk suruh ngecek kandungan. Karena apa? Biasanya kambing yang sulit, yang sering dikawinkan kok enggak jadi-jadi, itu ternyata kan banyak juga kendala. Di situ kandungannya ada kista, kandungannya keruh, jadi itu sperma itu enggak, walaupun toh itu kena tapi enggak bisa masuk ke rahimnya. Jadi itu untuk gagal bunting akhirnya. Gitu. Jadi nggak bisa membuahi, akhirnya nggak bunting gitu ya. Makanya kalau saya mau saya kawinkan, saya USG dulu, lihat kandungannya. Kalau kandungannya itu bersih, nanti kalau sudah birahi, insya Allah 99,9 banyak mesti jadi. Gitu loh. Berarti mengawinkannya itu nunggu ini Pak ya, birahi dulu Pak ya? Iya. Kalau nggak birahi itu gimana Pak? Saya paksa. Itu bisa jadi nggak itu? Ya bisa, kadang-kadang bisa. Jadi gitu. Bisa. Jadi kadang ya enggak selalu saya panggilkan dokter untuk USG kandungan ya. Gitu loh. Jadi seperti itu. Kadang ya begituan ya saya kawinkan. Makanya sebetulnya kan sering dimandikan, dijemur, insya Allah sesulitipun kambing yang tidak mau hamil, insya Allah akan jadi hamil. Yang penting telaten ya. Tapi nggak ada ini Pak ya, mungkin pancingan agar kambing itu cepat birahi atau gimana gitu? Ya pancingannya kalau bisa didekatkan dengan pejantannya. Kalau yang lama itu tidak mau hamil, tidak mau birahi, tidak usah dikasih comboran. Jadi khusus pakai hijauan. Nah, hijauan aja dulu. Terus sambil dimandikan, dijemur, jadi saya cepat hamil. Karena comborannya pakai ampas tahu. Ampas tahu. Proteinnya kan tinggi. Proteinnya tinggi. Jadi akhirnya bisa jadi lemak. Jadi lemak gitu. Gitu teman-teman. Tapi kalau dirasakan itu gimana ternak kambing ini nurun jenangan ini Pak? Gimana? Kalau yang sudah dirasakan gimana ternak kambing ini, berat, ringan, ya, sedang-sedang? Sebetulnya gini Mas. Kuncinya itu telaten. Soalnya kan di sini yang jelas yang namanya etawa itu kan yang mau dibilang murah ya gimana ya, kalau dibandingkan dengan Jawa Randu kan jelas beda. Jelas beda ya harganya. Jadi bisa dikatakan kan ya begitu mahal lah. Dalam arti kan seperti itu, karena dibandingkan dengan peranakan aja, misalkan anaknya umur 1 bulan, yang jelas kalau kambing Jawa Randu paling lakunya sekitar 250 umur 1 bulan. 1 bulan. Tapi kalau peranakan etawa kan 1 juta minimal. 1 juta ya paling murah. Itu yang ekonomisan aja 1 juta Pak ya. Iya. Yang ekonomisan gitu. Jadi seperti itu. Jadi
Sini nih kelasnya ada yang kelas kontes ternyata teman-teman gitu. Tapi kalau untuk pejantan yang kelas kontes itu perawatannya susah nggak Pak itu Pak? Ya susah. Susah ya. Gitu ya. Mulai dari pola makan, terus mulai perawatannya harus konsisten. Gitu. Semuanya itu harus konsisten. Seperti itu. Nah, kalau untuk pejantan sana itu beda lagi, Pak? Beda ya. Kalau ini masih muda ya. Masih muda pejantan ya. Yang ini, Pak ya. Ini kalau pejantan kayak gini bukan kelas kontes ini, Pak, masuknya ini, Pak? Ini sebetulnya kalau buat kontes bisa, Mas. Bisa. Cuma kurang maksimal karena sudah naik kelas. Nah, sudah naik kelas, jadi masih apa ya? Posturnya masih kurang. Itu loh. Ini barusan naik kelas. Itu loh. Sudah kelas B ini, B awal. Barusan powel. Gitu loh. Tapi kalau powel berarti otomatis kita kan harus nunggu agak lama. Nunggu harus maksimal dulu. Tapi kalau kelas C sudah mumpuni. Kelas C udah masuk ini, Pak ya. Jadi kayak gitu, teman-teman. Oke, Pak. Terima kasih banyak Pak sudah berbagi pengalaman ternak kambing Etawa Nyanjenengan. Salam buat teman-teman peternak semuanya. Yang penting kita itu semangat. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Harun. Semangat kuncinya. Oke, itu tadi teman-teman video pada kali ini di kandang breedingan Etawa gitu ya. Pokoknya tetap semangat. Salam ngarit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.